Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praitno, Menahem Ali Official, Graha Mu'alaf dan Graha Mu'alaf TV. Setiap malam Jumat kita selalu setia menghampiri para pemirsa sekalian membahas soal kitab suci bersama Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin topik pada malam hari ini itu tidak jauh dari yang kemarin. Jadi ada yang bertanya ini soal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sejatinya orang Arab atau orang Ibrani? Nah, soalnya saling klaim ini. Kadang-kadang kan orang Islam mengatakan Nabi Ibrahim itu orang Arab. Nah, sementara di sebelah mengatakan Ibrahim itu orang Ibrani. Nah, mana yang betul ini Ustaz? Silakan Ustaz. Oh, baik Pak Edi. Terima kasih. Pak Edi sudah memberikan pengantar untuk membahas tema besar yang sebetulnya kita bisa diskusikan secara lebih arif berdasarkan kitab-kitab merujuk pada tradisi Islam ataupun merujuk pada tradisi Yahudi. Karena kalau kita bicara tema itu, tentu saja ini tidak jauh pembahasan kita kecuali merujuk pada kitab Taurat ataupun kitab Quran yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan ditulis dalam bahasa Arab. Pertanyaannya sekarang, Ibrahim itu orang Arab atau orang Ibrani? Nah, itu kan sering menjadi perdebatan di kalangan netizen yang tentu saja ini harus kita klarifikasi. Maksudnya apa dengan sebutan istilah Arab itu? Dan maksudnya juga apa yang dimaksud dengan istilah Ibrani itu? Nah, tentu saja ini kita kembalikan pada pembahasan kita pada pekan yang lalu. Ketika Ibrahim disebut Muslim, itu maksudnya apa? Apakah dia beragama Islam dalam arti menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW, menjalankan sholat seperti kita sebagai seorang Muslim, dan dia membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Apa begitu maksudnya? Dan apakah ketika beliau bicara kepada kaumnya, berbicara kepada penguasa di zamannya, bahkan dia bicara kepada putranya, itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Ibrani? Kalau kita bicara dari dua kitab suci ini, baik itu Al-Quran ataupun kitab Taurat, kita akan menemukan jawaban yang berbeda. Maksudnya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, kita seakan-akan disuguhkan data bahwa Ibrahim ketika bicara kepada putranya yang mau dikorbankan, di dalam Al-Quran dia bicara dalam versi bahasa Arab. Misalnya, ketika kita rujuk pada surah As-Saffat, surah ke-37, ayat yang ke-102, ayatnya dalam Quran berbunyi, falamma balagha ma'hu sa'ya, maka tatkala anak itu telah menginjak usia dewasa, usia remaja, usia baligh. Kemudian Ibrahim menyapa putranya, ya bunayya inni ara fil manam anni adzabahuka fandur madza tara. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wahai putraku yang amat aku cintai, aku telah bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapatmu? Kalau kita baca Quran, itu kan bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Tapi kalau kita baca Quran, itu muncul redaksinya bahasa Arab. Sehingga ketika kita membaca Quran itu, seakan-akan Ibrahim bicara dalam bahasa Arab. Pertanyaannya, apakah betul Ibrahim itu mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara? Semua itu bahasa Arab. Apakah betul bahwa ketika beliau hidup pada masanya, pada zamannya, dia bicara dalam bahasa Arab? Itu pertanyaan. Begitu juga kalau kita baca kitab Torah. Ketika kita baca kitab Torah, Abraham bicara kepada putranya, apakah beliau bicara dalam bahasa Ibrani? Nah, itu masalah. Dan tentu saja ini pelajaran bagi kita semua, baik itu Muslim maupun non-Muslim, akan terjadi perdebatan kalau kita tidak bicara dalam konteks historis, tapi dalam konteks teologis. Karena kalau kita lihat dalam Quran,
Ya tentu saja bahasanya Arab. Tapi kalau kita bicara Torah yang sekarang itu bahasanya Ibrani. Nah sekarang kita mulai dari pembahasan Quran dulu. Karena kalau kita bicara dari Quran tentu saja ini penting. Saya coba untuk membuka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yakni surah yang kedua. Mungkin Pak Edi bisa cek di situ, bisa dimunculkan. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 133. Al-Baqarah 133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Oke, itu kalau kita terjemahkan dalam versi bahasa Indonesia. Kita sekarang rujuk versi Quran dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu bahasa Arabnya. Oke. Sekarang kita menjumpai pada teks Quran ini istilah ilahaka wa ilaha abaika. Itu bahasa Arabnya. Nah, sekarang kalau kita cek versi bahasa Ibraninya, itu akan muncul istilah-istilah asing bagi kita yang muslim. Tidak muncul istilah ilahaka wa ilaha abaika. Tidak muncul istilah itu. Tapi muncul istilah lain. Yang tentu saja ini kalau saya jelaskan, pasti sebagian di antara muslim akan terkejut. Nah, kita validasi ya. Quran yang tentu saja yang saya kutip di sini dari Quran terjemahan bahasa Ibrani. Oke. Di dalam Quran terjemahan bahasa Ibrani, kita rujuk pada ayat berapa tadi? 133. Nah, kalau di Quran versi terjemahan bahasa Ibrani ini dikatakan begini ya. Ini perhatikan ya. Atau lebih baik saya utarakan yang versi bahasa Arabnya dulu. Di sini ada pernyataan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Di sini dikatakan ada ungkapan amiru ne'abud et eloheiha elohei avoteiha. Jadi muncul istilah elohei. Kalau bahasa Arabnya ilah. Sedangkan di sini ada muncul nama Abraham wa Ismail wa Yitzhak. Kalau versi bahasa Arabnya Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida. Ilahan wahida. Kalau digabung ilaha wahida. Bahasa versi Ibraninya disebut Elohim Ehad. Elohim. Jadi kalau kita rujuk pada Quran versi bahasa Ibrani, berarti yang disembah Ibrahim itu ilah atau Elohim? Iya. Ini kan tentu Pak Edi bertanya kepada saya, sebetulnya yang disembah oleh Ibrahim, oleh Abraham, itu Elohim atau ilah? Kalau Elohim, berarti kan dia orang Ibrani. Kalau yang disembah itu ilah, berarti dia orang Arab. Ini terjadi perdebatan. Kenapa? Sama-sama tidak belajar. Bahkan kita diskusi dalam konteks ini, karena kalau kita lihat versi bahasa Ibrani, itu yang muncul bukan kata ilah, tapi Elohim. Tuhan. Elohim Ehad. Di sini bahasa Arabnya ilahan wahida. Dan kita bisa bayangkan,
seandainya, ini kita hanya berkata seandainya, Al-Quran itu diturunkan pada masa awal itu dalam versi bahasa Ibrani, kira-kira yang disembah oleh Ibrahim itu Elohim atau ilahan? Elohim. Atau ilahun? Elohim. Elohim itu biasanya kan identik dengan Tuhannya orang Yahudi. Nah, itulah sebabnya. Kalau begitu, ketika kita membaca Quran terjemahan bahasa Ibrani, pertanyaannya adalah, apakah Ibrahim itu menyembah Elohim atau menyembah ilahun? Ilah. Itu kan pertanyaan. Sehingga kalau orang itu tidak cerdas, ngopinya kurang kental tadi, jalannya kurang jauh, langsung akan mengatakan, ini Quran versi bahasa Ibrani ini salah. Tidak boleh pakai istilah Elohim. Karena Elohim itu adalah Tuhan yang disembah oleh non-Muslim. Orang Yahudi. Dan itu disembah oleh orang Yahudi. Dan istilah Elohim itu bahasa Ibrani. Ibrahim bukan penutur bahasa Ibrani, tapi Ibrahim penutur bahasa Arab. Nah, ibaratnya lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Tahu maksudnya? Iya. Sama-sama salah. Tapi nama Allah atau ilah itu kan nama tidak bisa digantikan. Kalau ilah itu istilah umum. Masih umum ya. Elohim itu istilah umum. Oh ya. Itulah sebabnya di sini tidak muncul kata Allah di sini. Tapi yang muncul adalah kata Elohim. Elohim Echad. Atau kalau bahasa Arabnya ilahan wahidah. Kemudian di sini dikatakan ada kelanjutan ayat. Wa nahnu lahu muslimun. Ya, kalau bahasa Arabnya. Dan kami kepada dia, kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang maha tunggal itu muslimun. Orang muslim. Pertanyaannya, berarti Nabi Yakub dan putra-putranya, maksudnya Nabi Yakub, Yaakov, dan 12 anak dari Yakub atau Israel itu menyembah Tuhan yang satu, yang di sini disebutkan mereka itu muslimun. Pertanyaannya sekarang, dia itu muslim beragama Islam atau dia itu sekedar tunduk patuh pada Tuhan yang Maha Tunggal? Pengertian umum. Nah, ini pengertian umum, bukan dalam pengertian bersyahadat 2 kalimat syahadat itu dalam versi Islam yang kita kenal. Ini tentu saja harus ada penjelasan. Supaya apa? Semakin cerdas dan tidak ada klaim tanpa bukti. Oke. Nah, di sini pakai istilah muslimun. Di sini disebutkan ada istilah lo belef shalom. Lo belef shalom, dengan hati yang penuh damai. Kalau diterjemahkan dalam versi bahasa Ibrani. Kalau salam orang Kristen. Nah, ini contoh ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Misalnya ada ayat yang berbunyi begini. Wa il ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wattakhidhu, ambillah bagi kalian semua mim maqami Ibrahim musalla. Makom Ibrahim, sebagian dari makom Ibrahim, makom itu bukan kuburan, tapi makom itu tempat berdiri ketika Ibrahim menegakkan pondasi rumah Tuhan, bait suci atau bait Hamikdash atau Baitul Maqdis. Dalam konteks ini Baitul Maqdis bukan di Palestina, tapi yang ada di Makkah, Bait Hamikdash atau Baitul Maqdis. Ila Ibrahim, mim maqami Ibrahim musalla, menjadi tempat solat kalian. Di sini dikatakan ada sesuatu kata kunci yang menarik. Kahu lachem et ma'amad Abraham maqam tevila. Jadi tempat solat, orang untuk menjalankan solat disebut maqam tevila. Tempat untuk menjalankan tevila. Orang Yahudi. Pertanyaannya, berarti Ibrahim melakukan tevila. Menurut Quran itu menjalankan tevila. Kalau menjalankan tevila berarti agamanya Yahudi. Iya. Apa begitu maksudnya? Bukan itu.
Justru yang dimaksud Quran ini dalam bahasa umum. Ya. Tevila itu artinya sholat. Jadi kalau kita baca redaksi Quran ini, orang yang menjalankan sholat di tempat yang disebut tempat sholat, itu disebut maqam hatevila, maqam tevila. Jelas di sini. Tevila. Pertanyaannya, Ibrahim itu sebetulnya menjalankan sholat atau menjalankan tevila? Kalau menjalankan sholat berarti Muslim. Kalau menjalankan tevila berarti dia Yahudi. Pakai tali. Sebetulnya dia itu agamanya Yahudi atau Muslim? Iya. Iya kan? Jadi ini perlu kecerdasan tingkat tinggi. Tapi Al-Quran menjawab, Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Itulah sebabnya. Kemarin kan kita sudah jawab supaya kita paham. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ya, ini kan Quran ya. Quran versi bahasa Arab sudah saya jelaskan. Quran versi bahasa Ibrani saya jelaskan. Dalam makna generik, dalam makna umum, makna secara harfiah, bukan dalam makna syariat Islam. Maksudnya dalam risalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau bahasa sederhananya begini, semua dari awal, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu yang dijalankan adalah Islam tanpa perbedaan. Hanya saja Islam risalah Nabi kita yang terakhir itu yang paripurna. Syariat yang paripurna, yang pamungkas. Ini versi cara pemahaman kita terhadap Quran dan risalah para nabi. Orang Yahudi juga begitu. Jadi Taurat menurut mereka, menurut orang Yahudi, saya sudah berkomunikasi dengan Rabbi Tovia Singer, berkomunikasi dengan para rabi yang lain. Ketika membahas mengenai Taurat, mereka sebetulnya mengerti apa yang dimaksudkan dalam kitab Taurat dan apa yang dimaksudkan dalam kitab Quran. Dan mereka punya kesimpulan yang sama, bahwa Abraham itu tidak bertutur dalam bahasa Ibrani dan juga tidak bertutur dalam bahasa Arab. Karena sebelum bahasa Arab ada dan sebelum bahasa Ibrani ada, Abraham itu sudah ada. Ya. Cara pemahaman begini, saya pun mengerti. Rabi-rabi Yahudi juga paham begitu. Jadi ketika saya mengatakan Ibrahim itu Muslim, Yakub itu Muslim, Yismail itu Muslim, Yitzhak itu Muslim, orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi mengatakan amin. Setuju berarti. Setuju mereka. Ya. Tapi dalam makna apa? Generik, tunduk, patuh pada keesaan Tuhan. Ya. Nah, saya pun juga mengerti ketika beliau berkata, semua nabi, mulai dari Adam, ya, karena bagi mereka Adam itu juga nabi, bukan hanya kita. Noah, nabi. Abraham, nabi. Sampai kepada Musa, itu juga nabi. Semua ini mereka membawa Torah. Adam membawa Torah. Aturan. Kemudian Noah membawa Torah. Abraham membawa Torah. Dan Moshe, Nabi Musa membawa Torah. Tapi yang dimaksud oleh mereka menjelaskan Torah itu makna generik, artinya hukum, hukum ilahi. Makanya disebutkan dalam versi bahasa Ibrani disebut Torah. Nah, Torah yang paling sempurna, ini menurut cara pemahaman Yahudi, adalah Torah yang dibawa oleh Moshe. Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau begitu, kita mengenal bahwa Torah itu diturunkan kepada Nabi Musa, itu benar. Tapi itu yang paling par excellence. Terakhir. Yang paling sempurna. Sebelumnya, Abraham juga mendapatkan Torah. Dan kita bahaskan kemarin. Ya. Coba cek lagi. Supaya nanti nggak terjadi miskomunikasi. Kita Kejadian pasal 26 ayat yang kelima. 26 ayat yang kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. 26. Jadi, coba ulangi lagi Pak Edi. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Oke, perhatikan di situ ya. Kata kunci sangat penting di situ untuk memahami.
Sebetulnya apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham? Ketika menyebut hukum-hukumku, bagian akhir ya, hukum-hukumku, di situ kita rujuk pada versi bahasa Ibrani, disebut wetorotai di sini. Coba perhatikan dulu, ya. Hukotai, wetorotai. Karena di sini ada istilah begini, lebih lengkapnya. Shema Avraham bekoli, Wishmor mishmarti, mizwotai, hukotai, wetorotai. Perhatikan di sini, ada kata-kata wetorotai dan Torat-Toratku. Di sini orang-orang Yahudi paham, ini yang dimaksud bukan Toratnya Nabi Musa, tapi Torat yang dibebankan kepada Abraham, dan itu beda dengan Torat yang akan diterima oleh Musa pada masa yang akan datang. Beda. Tapi disebut dengan istilah yang sama, yakni Torah. Dan ini maksudnya berarti tokoh yang bernama Abraham bukan penganut agama Yahudi. Meskipun ada kitab. Meskipun disebut dengan istilah Torah. Karena Torah itu hukum. Dan Torah, hati-hati. Torah itu berasal dari kata yara. Artinya mengajar, ya. Sedangkan orang yang mengajarkan Torah disebut more. Sedangkan bendanya itu disebut dengan istilah or. Or itu apa artinya? Cahaya. Jadi sejak awal para nabi itu membawa cahaya. Yang kemudian itu bendanya disebut Torah. Sifatnya or. Karena memang Torah itu berasal dari kata or. Dan memang betul kan, kitab suci semua itu disebut or dalam bahasa Ibrani. Dan Quran mengkonfirmasi itu. Taurah itu nur, cahaya. Quran juga disebut nur. Itulah sebetulnya penting untuk membahas sesuatu itu dari konteks bahasa lebih awal. Supaya apa? Tidak terjadi klaim tapi tanpa data. Ya, ini kalau kita lihat pakai istilah wetorotai, arti harfiahnya Torat-Toratku. Padahal ini bukan kepada Nabi Musa, tapi kepada Abraham. Nah sekarang bagaimana Rabi Yahudi sendiri ketika menyebut istilah wetorotai dalam versi bahasa Arabnya? Ini kan saya tunjukkan yang kitab yang ditulis oleh Rabbi Saadia Gaon, namanya saja Rabbi Saadia Gaon. Dan ini adalah rabi besar yang sampai sekarang menjadi rujukan karena versi bahasa Arab versi Torah itu merujuk pada tulisan dari Saadia Gaon. Perhatikan di sini pasal yang sama ya, pasal 26 ayat yang ke-5. Ini disebutkan dengan istilah yang sama. Ada istilah ini. Wa hafadhu mastahwajtuhu min wasaya wa rusumi wa syara'i. Arti harfiahnya wa syara'i, artinya secara literal dan syariat-syariatku. Syara'i itu syariat-syariatku. Pertanyaannya, apakah Ibrahim. Abraham bukan Musa? Apakah Ibrahim atau Abraham itu menerima syariat Islam? Belum datang. Syariat Islam Nabi kita ini belum turun. Tapi mereka, orang-orang Yahudi paham bahwa istilah Torah itu sejajar maksudnya dengan syariat. Ini orang Yahudi paham begini tuh. Yang Muslim pun paham kalau mereka ngerti bahasa Ibrani dan mereka ngerti bahasa Arab. Yang tidak paham itu yang tidak mengerti bahasa Arab, yang tidak mengerti bahasa Ibrani. Bukan Yahudi, bukan Muslim. Ini yang masalah ini yang Kristen tadi itu loh. Yang memang seringkali tidak begitu paham tapi merasa pintar. Iya. Ini problem besarnya di situ sebenarnya. Saling klaim. Saling klaim. Iya. Jadi kalau kita kembalikan pada pertanyaan tadi, sejak awal saya tadi sudah mengatakan, Abraham itu orang Muslim atau orang Yahudi? Iya. Kan harus terjawab itu. Yang kedua, Abraham itu orang Arab atau orang Ibrani? Nah,
bagaimana penjelasan para rabi? Coba cek. Kita lihat ya. Kitab Kejadian, Pak Edi. Kitab Kejadian, pasal yang ke-14. Ayat yang ke-13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Perhatikan ya, Kitab Kejadian pasal 14 ayat 13, Abraham itu disebut sebagai apa? Abraham atau Abram disebut sebagai orang Ibrani. Versi bahasa Indonesia itu ya. Orang Ibrani. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Abram itu siapa? Orang Ibrani. Oke. Kalau Pak Edi mencermati terjemahan versi bahasa Indonesia ini, kesimpulan Pak Edi apa? Abram orang Ibrani atau bukan? Ibrani. Abram orang Arab atau orang Ibrani? Ibrani. Orang Ibrani di sini maksudnya apa? Itu kan perlu penjelasan. Nah, kita tidak mungkin merujuk pada kitab Taurat tanpa ada pemahaman yang persis seperti yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan para rabi harus kita jadikan rujukan. Apa yang dimaksud dengan istilah Abram orang Ibrani itu? Bukankah Abram waktu beliau hidup, orang Ibrani itu kan belum dikenal? Belum ada. Orang Ibrani yang dimaksud berkaitan dengan orang-orang Israel, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani juga belum ada. Bahasa Ibrani apakah sudah ada pada masa Abram? Belum ada. Belum ada. Apakah bahasa Ibrani, orang Ibrani juga sudah ada pada masa Abram? Juga belum ada. Lalu apa yang dimaksud dengan Abram orang Ibrani itu? Penjelasan Rabi Yahudi ini menarik. Oke, perhatikan kalau versi bahasa Ibraninya di sini ada istilah begini. Ayat yang ke berapa tadi? 13 ya. Disebutkan wayavo hafalid wayiget le Abraham ha-ivri. Maksudnya wayavo hafalid, dan telah datang sang pelarian itu. Wayiget le Abram, dan dia kemudian menuturkan sesuatu kepada Abraham. Mengapa? Tentu ada alasan. Tapi di sini yang menarik, Abram disapa dengan sebutan apa? Abram ha-ivri. Abram ha-ivri. Bahasa Ibraninya ya. Tapi kalau kita lihat versi bahasa Indonesia, Abram orang Ibrani. Bagaimana penjelasan Rabbi Shlomo ben Yitzhak? Ini kan kalau dibaca ini kan the Torah with Rashi's commentary translated, annotated, and elucidated. Dan di sini disebutkan Bereshit, Sefer Bereshit. Oke, ini namanya dikenal Rashi. Nama lengkapnya Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Semua orang Yahudi tahu dan pasti menjadikan kitab beliau sebagai rujukan utama. Perhatikan di sini. Ketika menyebut ha-ivri, jadi Avram ha-ivri. Avram ha-ivri. Apa yang dimaksud ha-ivri? Di sini ada penjelasan. Ini loh. Versi Ibraninya disebutkan apa? Shebo me aver han-nahar. Maksudnya apa? Dia datang melintasi sungai itu. Maksudnya ya, Shebo me'aver han-nahar. Saya ulangi lagi. Dia datang melintasi sungai itu atau menyeberangi sungai itu. Maksudnya dia disebut sebagai Ibri, artinya Abraham dia yang menyeberang sungai itu. Sungai Efrat maksudnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang Ibrani di sini. Kok tiba-tiba diganti dengan Ibrani ya? Ya karena dia menerjemahkan dengan istilah orang Ibrani. Jadi yang terkesan dalam pemahaman netizen, oh berarti orang Ibrani itu sudah ada pada masa Abraham. Dan Abraham sendiri disebut orang Ibrani. Ini yang namanya anakronistik. Tahu anakronistik?
Sesuatu yang tidak sezaman tapi disambungkan. Ibaratnya begini, katanya. Gajah Mada itu orang Indonesia atau orang Nusantara? Orang Indonesia dan Nusantara. Mahapatih Gajah Mada atau Prabu Hayam Wuruk itu orang Indonesia atau orang Jawa? Atau orang Nusantara? Sama. Indonesia waktu itu kan belum ada. Iya kan? Yang ada apa? Ya orang Nusantara atau orang Jawa. Bukan orang Indonesia. Indonesia baru berdiri tahun berapa? Jadi tidak mungkin di sini berkaitan dengan Abraham disebut dengan orang Ibrani. Tapi kalau lebih tepat seharusnya diterjemahkan Abraham sang nomaden. Atau orang pendatang gitu ya? Atau orang pendatang, orang migran. Orang migran. Berarti ini LAI yang salah ya? Ini sebetulnya persoalan penerjemahan. Saya tidak menyalahkan LAI ya. Cuma penerjemahan itu kurang mesti tepat. Ada pesan. Dan pesan itu sangat politis. Iya. Dan kita harus tahu, pembahasan masing-masing agama itu ada pertarungan teologis. Saya harus mengakui, Islam ketika berhadapan dengan Kristiani, itu saling melakukan upaya politik teologis. Dan itu saling berebut kuasa di ruang publik. Berebut wacana di ruang publik. Siapa yang telah menebarkan wacana di ruang publik dan itu menang, dia akan menjadi rujukan. Ini kalau nggak ada yang protes, ini ya semuanya percaya kalau Abraham orang Ibrani. Ya, memang begitulah. Soalnya bahasa Indonesia terjemahan ini, dan banyak orang yang tidak kenal bahasa aslinya. Nah, kalau kita merujuk pada dokumen tradisi Yahudi sendiri, ternyata tidak diterjemahkan Abraham orang Ibrani kan? Iya. Tapi diterjemahkan apa? Dia yang melintasi sungai itu. Iya, imigran. Kenapa? Migrasi dari wilayah Mesopotamia menuju tanah Kanaan. Itu kalau kita baca ya dari kitab Midrash Bereshit Rabbah itu punya dua makna ganda. Ya. Ada makna secara harafiah, ada makna secara spiritual. Maksudnya makna secara harafiah itu makna geografis. Memang betul, Abraham itu pindah, migrasi. Menyeberang itu kan arti harfiahnya ever, menyeberang bahasa Ibraninya. Ever dari kawasan Mesopotamia menuju Kanaan. Tapi sekaligus dia itu dalam makna spiritual pindah dari masyarakat penyembahan berhala menuju pemahaman ketauhidan pada Tuhan yang Maha Tunggal. Menjauhi masyarakat yang avodah penyembahan berhala, menuju pada keyakinan pada satu Tuhan yang disebut Echad, Elohim Echad. Itulah yang sebetulnya ada misi pesan yang sama seperti yang dimaksudkan Quran. Jadi kalau begitu kesimpulannya, Ibrahim itu Muslim atau Yahudi? Muslim, tunduk patuh. Iya. Ya kan? Agama Yahudi waktu itu belum ada. Belum ada. Ibrani, agama Islam dalam arti syariat Islam kita itu juga belum ada. Tapi maksudnya tunduk patuh. Makanya dia disebut dalam bahasa sederhananya, dia itu Muslim yang membawa kitab Torah. Iya kan? Muslim membawa kitab Torah. Nah, itu kan orang jadi bingung. Malah bingung dia. Nah, sebetulnya tidak terlalu bingung. Karena memang itu maksudnya orang yang tunduk patuh kepada Tuhan dan membawa hukum. Ya kan? Sebetulnya seperti Injil juga. Injil itu kan artinya juga kabar berita. Kabar berita yang penuh kebaikan. Kemudian Taurat itu ternyata juga hukum artinya. Berarti itu sebetulnya kumpulan hukum tapi dinamakan kitab, akhirnya jadi kitab Taurat. Ya, itu menjadi makna lebih khusus ketika diterima oleh Moshe Rabbeinu, oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi bukan berarti Abraham tidak menerima Torah. Dia menerima Torah, tapi dalam makna generik, makna hukum. Dan tidak dibukukan waktu itu ya? Ya dibukukan, cuma tidak diberi nama dengan sebutan istilahnya nama yang lebih khas. Ibaratnya seperti ini loh Pak Edi. Kalau Pak Edi tahu namanya, ini bukan iklan ya, tahu namanya Aqua. Tolong belikan saya Aqua. Oh, semua merek Aqua? Semua merek disebut Aqua kan? Oh iya. Iya toh?
Tapi waktu itu dibukukan ya? Tapi Iya, makanya disebut suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Oh, Cuma bagaimana bentuk Kitabnya. konkretnya kita tidak tahu dan orang Yahudi juga tidak tahu. mungkin hilang ya udah. Dan sebetulnya itu bahasa lisan kan pada awalnya. Iya, lisan ya. Tapi dibukukan lebih format pada Torahnya Nabi Musa. Oh, di zaman Nabi Musa dibukukan. Dibukukan. Nah, sebagaimana kita sebut dengan tradisi Yahudi itu menyebut Bnei Noah. Hmm. Bnei Noah itu 7 hukum, Oh, 7 ya, hukum, ya. Bnei Noah. Jadi mereka juga tahu bahwa Noah itu menerima Torah, tapi yang paling sentral adalah 7 hukum itu. Tidak boleh melakukan penyembahan berhala, tidak boleh membunuh, ya kan? Dan sebagainya dan sebagainya. Tapi katanya sih orang rabi-rabi Yahudi ya, kalau ditanya untuk orang yang bukan berdarah Yahudi ya, apakah kita harus masuk ke Yahudi untuk mendapatkan keselamatan? Ternyata mereka katakan Tidak perlu. tidak perlu ya. Jadi orang-orang Yahudi sekarang ini mereka punya pemahaman bahwa masuk ke dalam agama Yahudi itu tidak perlu bagi mereka yang tidak ada kaitannya dengan darah Yahudi. Itu hanya berlaku bagi mereka yang punya hubungan darah dengan Yahudi. Bani Israel. Maka menjalankan hukum Taurat versi Nabi Musa. Tapi bagi mereka yang tidak ada kaitan darah dengan Bani Israel, mereka cukup menjadi Muslim sesuai dengan Bnei Noah ini. Oh iya. Hukum Islam itu disebut Bnei Noah. Dan itu dianggap ada jaminan surga. Dan itu saya dengar langsung dari penjabaran Rabbi Tovia Singer. Bahwa Islam itu punya hak olam haba, pahala akhirat, dan pahala surga. Tapi tidak perlu menjalankan syariat Nabi Musa. Karena itu hanya khusus bagi mereka yang keturunan Yahudi. Ya, karena memang Nabi Muhammad juga punya syariat ya. untuk Iya, dijalankan. syariatnya itu lebih General, ya. general Semua- bagi mereka yang disebut goyim. Goyim, semua orang selain Yahudi. Ya. Selain Yahudi kan disebut goyim. Goyim. Goyim itu bukan dalam makna merendahkan ya, tapi dalam makna bukan Yahudi itu aja. Ya. Bukan keturunan Yahudi. Tapi tidak ada arahan dari Rabi Yahudi soal Kristen jauh ya. Justru kalau mereka memandang Kristen itu bukan bagian dari Bnei Noah. Gitu ya. Bukan bagian dari syariat mengikuti Bnei Noah. Tapi disebut sebagai avodah zarah. Saya harus mengatakan demikian. Karena memang begitu maksudnya. Avodah Zarah itu artinya? Nggak perlu saya terjemahkan. Biar cari sendiri ya. Ada sensor soalnya tit gitu ya. Baik, saudara-saudaraku sekalian, selalu saya katakan di kajian kita ini selalu ada yang baru ya. Jadi Anda sekarang sudah menerima informasi baru bahwasanya saling klaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, Nabi Ismail itu orang Kristen atau Nasrani, dan pada malam hari ini sudah terjawab bahwasanya memang ada terjemahan yang salah ya, terutama di kitab suci sebelah, di mana tadi dikatakan bahwa Nabi Ibrahim di dalam kitab Kejadian pasal berapa tadi? Kitab Kejadian pasal 14 ayat 13. 14 ayat 13 itu dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu orang Ibrani. Nah, ini memang kesalahan fatal ya. Jadi orang yang memegang ayat ini akhirnya mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu orang Yahudi dan Nabi Ibrahim itu orang Ibrani berdasarkan ayat ini. Dan ternyata kita sudah bongkar data, ternyata dalam bahasa aslinya ya. Apalagi tadi sudah ada terjemah keterangan dari Rabi juga. Ternyata bukan itu maksudnya, yaitu Nabi Ibrahim itu adalah orang yang menyeberangi sungai. Migrasi. Atau imigran maksudnya, bukan orang Ibrani. Jadi siapa yang salah di sini? Biar pemirsa sekalian yang menilai sendiri ya. Gitu Ustaz. Baik, mungkin ada closing Ustaz, silakan. Ya, saya kira kita sudah menjelaskan secara detail bahwa Nabi Ibrahim atau Abraham dia bukan penganut agama Yahudi dan juga bukan penganut syariat agama Islam kita, tapi beliau punya syariat tersendiri yang kemudian dalam istilah Torah dikenal dengan sebutan Torotai.
Taurat-Tauratku, yang dalam bahasa Quran disebut Muslim. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah paham di sini, baik itu Yahudi maupun yang Muslim. Yang salah paham adalah non-Yahudi dan non-Muslim. Anda tahu sendiri siapa. Yang kedua, Rabi Yahudi, para Rabi Yahudi dan diwakili oleh Rashi Rebbe Shlomo ben Yitzhak mengatakan bahwa Abraham itu bukan orang Ibrani. Abraham itu bukan orang Ibrani, penutur bahasa Ibrani. Bukan itu maksudnya. Tapi Abraham itu adalah seorang imigran yang menyeberang sungai Efrat. Tapi di dalam Al-Quran itu menceritakan kembali kisahnya ya dalam bahasa Arab kan ya. Dan Quran mengulang kembali kan? percakapan Abraham atau Ibrahim dalam versi bahasa Arab. Ya. Tapi kita punya kesimpulan bahwa Nabi Ibrahim waktu itu tidak bicara dalam bahasa Arab dan juga bukan bicara dalam bahasa Ibrani. Ya. Karena ada klaim dari mereka bahwasanya bahasa Ibrani itu bahasa surga katanya. Ya sama juga di kalangan Muslim ada sebagian yang mengatakan bahasa Arab, bahasa surga. Ini kan sebetulnya bahasa teologis ya. Saling klaim. Kan? Saling klaim. Bahasa dogmatik. Bukan kajian historis, tapi kajian teologis. Dan silakan kita mencoba untuk mencermati itu, apakah dia Muslim atau dia Yahudi, bisa duduk bersama untuk berdiskusi soal ini. Ya, baik saudara-saudaraku sekalian, untuk saudara-saudara sekalian yang melihat tayangan ini bermanfaat, jika Anda ingin membantu kami, silakan Anda bisa scan barcode di sebelah saya ini. Ini untuk membantu para mu'alaf yang kita bina selama ini, dan kita masih membutuhkan dana dari Bapak Ibu sekalian. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah menyumbang kepada kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, nantikan perjumpaan kita pada malam Jumat depan, dan ingat selalu ada yang baru. Jadi selalu pantengi channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.